Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Reverse vending machine atau mesin daur ulang sampah otomatis telah hadir di salah satu mal di tanah air. Mesin ini dapat digunakan untuk menukarkan sampah botol plastik menjadi uang digital. Mall Grand Indonesia bekerjasama dengan Plastic Pay dan Sahabat Sirkulasi Semesta menghadirkan Reverse Vending Machine atau RVM yang dapat mengkonversi sampah botol plastik menjadi uang digital. Beroperasi sejak 18 November lalu, RVM ditempatkan di lantai 3 Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Penggunaan RVM cukup mudah, yakni pengunjung cukup memasukkan botol plastik ke mesin RVM, lalu memindai barcode atau kode palang menggunakan aplikasi Plastic Pay yang sudah diunduh terlebih dahulu. Setelah itu masukkan jumlah botol plastik yang akan didaur ulang. Lalu jumlah botol plastik tersebut akan dikonversi langsung menjadi poin yang dapat ditukarkan dengan uang digital dari berbagai platform. Meski baru beroperasi selama 4 hari, mesin tukar sampah ini sudah mendapat antusiasme yang cukup besar baik dari karyawan maupun pengunjung mal. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa inovasi mesin daur ulang sampah otomatis dan apa yang ingin dibagikan kepada masyarakat dengan adanya RVM. Kita akan langsung saja berbincang bersama Bapak Suhendra Setiadi selaku CEO Plastic Pay. Selamat pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi Mbak Prisil, salam sehat juga, salam sehat untuk semua pemirsa. Baik, Pak Suhendra, ini kita ingin mengenal begitu lebih jauh apa sih sebenarnya Plastic Pay dan Reverse Vending Machine tersebut dan seperti apa kemudian sistem penggunaan Plastic Pay dan RVM ini? Oke, terima kasih Mbak Prisil. Jadi Plastic Pay itu adalah sebuah platform digital berbasis yaitu kita adalah social platform berbasis digital yang mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah botol plastiknya itu dengan poin digital dan ini secara modern ya. Dan kita itu adalah platform yang memberikan kemudahan dan juga recognition atau pengakuan ya dalam kita berkolaborasi bersama private sector, public sector dan juga masyarakat untuk melakukan proses recycling ini bersama-sama. Jadi kata kuncinya itu bersama-sama, Mbak Prisil. Oke. Dan untuk reverse vending machine ini memang kita 100% buatan anak Indonesia dan kami percaya bahwa anak Indonesia itu mampu. Kita itu menciptakan ini adalah sudah yang merupakan versi kelima, di mana itu kita kenapa menjadi versi kelima karena kita ingin terus membuat user experience-nya makin baik dan makin baik. Dan ini sangat mudah ya sebetulnya ya, kita hanya tinggal masukin aja botol-botolnya ya dalam apapun yang dalam bentuk botol yang sudah ada barcode-nya sebetulnya ya. Kita masukkan ke sana botol plastiknya yang sudah kita selesai pakai, lalu itu tinggal dipencet. Nah, disinilah proses kita memudahkan. Jadi kalau nggak punya aplikasinya, tinggal pencet, nanti QR code-nya keluar. Nanti tinggal download kapan aja, dan kita tinggal scan, itu sekali pakai, dan itu poinnya akan langsung masuk, yang bisa ditukarkan ke poin digital. Jadi tapi kalau sudah punya aplikasinya, itu sudah langsung instantly, habis kita masukin, botolnya kita pencet untuk kita tukarkan menjadi poin, kita scan langsung masuk untuk bisa jadi poin belanja, diskon atau even untuk donasi. Itu Mbak Prisil. Baik, ini yang harus diacungi jempol ya Pak Suhendra, bagaimana kemudian inovasi anak bangsa ini hadir juga untuk kemudian melakukan bagaimana ada tantangan dari iklim begitu ya, ada tantangan iklim, kemudian ada jawaban, ada solusi yang diberikan oleh anak muda. Nah, kita mau lebih dalam terhadap reverse vending machine ini, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengaksesnya? Sudah banyakkah bisa ditemukan Pak Suhendra atau masih di tempat-tempat tertentu? Oke, pada saat ini kita baru mulai menyebarkan reverse vending machine ini. Kita ada di Plaza Mandiri, di daerah Tamrin, dan juga ada di Grand Indonesia, di daerah Tangerang itu ada di Alfamart, karena ini adalah program yang kami justru awalnya itu dengan Alfa Group ya, dengan anak perusahaannya yaitu Alfamart, dan dari Alfamart pun akan terus menyebar
Mudah-mudahan kita sekarang sih memang untuk sampai akhir tahun ini mungkin akan kira-kira 10 unit plus ya, 10 unit plus reverse vending machine, dan mudah-mudahan di tahun 2022 akan bisa menyebar lebih masif, dan semoga kami pun akan menyebar bukan hanya di Jakarta dan Jabodetabek, tapi akan menduplikasi sistem kita di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Baik, ini yang menarik lagi Pak Suhendra, bahwa dari sampah daur ulang, kemudian yang masyarakat setorkan melalui vending machine, ada kemudian terusannya akan diolah lagi menjadi produk-produk terbarukan. Boleh diceritakan seperti apa konsepnya? Oke, jadi platform kami itu adalah platform yang memang diciptakan untuk setiap sampah botol plastik itu jangan sampai keluar dari ekonomi. Harus ada di ekonomi, dan melalui kita yang menciptakan new supply chain, ya, kita menciptakan new supply chain sehingga kita bisa memberikan point reward lebih besar kepada masyarakat atau masyarakat tertinggal. Itu pertama. Kedua, dari setiap step dari supply chain ini yang kami ciptakan, itu ada yang namanya value chain. Nah, itu ada kenaikan harga di setiap transaksi, sehingga itu nanti kita bisa menciptakan produk akhir yang kita sebut produk upcycle, yang nanti dari hasil penjualannya kita bisa memberikan yang layer ketiga setelah value chain, yaitu impact chain. Kita bisa memberikan impact ke bawah lebih besar, sehingga nanti itu betul-betul ini menjadi the new plastic economy di Indonesia. Produk-produknya adalah produk-produk yang kami ciptakan dari yang sampah botol plastik yang bernilai rendah, itu kita bisa ciptakan produk buatan Indonesia yang bernilai tinggi. Secara average itu mungkin kalau itu harga per botol ya, dari awal sampai akhir itu sudah terjadi kenaikan sekitar hampir 200 kali, Mbak Priscil. Baik, ada salah satu contoh produknya nggak Pak? Bisa saya bawa. Boleh diperlihatkan kepada masyarakat pemirsa bagaimana sih salah satu ini? Oh, berarti ini dari serat fiber begitu ya Pak ya? Betul, dari serat fiber. Ini adalah semuanya ada di Indonesia, teknologinya ada di Indonesia. Contohnya ini bantal yang saya pakai. Ini dari sampah botol plastik, Mbak Priscil. Ini agenda cover, atau boleh kita juga bisa ini kita ciptakan jadi Quran cover, Bible cover, ini Tripitaka cover, ini semua bisa. Ini laptop case saya, ini dari sampah plastik juga. Topi keren seperti ini, luar biasa. Ini dari botol plastik. Bahkan ini kemudian dijual juga ya Pak ya? Yes, ini yang kita sebutnya adalah menjadi premium ethical upcycle product. Luar biasa, akhirnya yang tadinya hanya sebuah limbah begitu kita katakan, ini menjadi suatu benda yang terbarukan dan bernilai jual tinggi. Kemudian masyarakat juga bisa melihat nih, dan juga bisa membeli bahkan ya Pak, produk-produk yang tadi sudah didaur ulang, dan itu juga bekerja sama dengan e-commerce tertentu. Saya lihat juga kemudian kemarin di e-commerce, sangat keren sekali begitu, banyak sekali produk-produknya. Nah, kita juga tahu ini kan pasti mendorong banyak juga perubahan yang harus dilakukan masyarakat begitu ya, tidak hanya sadar untuk bertanggung jawab terhadap sampah, kemudian juga sadar bagaimana ada nilai jual yang tinggi begitu dari limbah-limbah yang kita hasilkan. Kemudian bagaimana Pak sejauh ini respon dari masyarakat dengan kehadiran dari Plastic Pay, kemudian juga ada vending machine yang ditaruh di beberapa lokasi tersebut? Untuk respon terhadap Plastic Pay, terima kasih, cukup positif. Dan juga terima kasih isu seperti partner-partner kami seperti Dai TV yang terus membantu ya, mengajak kami untuk even ada di acara ini untuk memperkenalkan kami. Dan jelas untuk respon dari reverse vending machine itu bisa dilihat di sosial media kami waktu kami launching di plasticpay.tech dan juga di TikTok Plastic Pay. Itu viewernya itu sampai jutaan, komennya itu sampai ratusan ribu, dan kami itu melihat komen-komennya itu sangat-sangat positif,
mereka itu menjadi bangga ya, tersentuh nasionalismenya, dan itu yang memang merupakan tujuan kami. Jadi bahwa bangsa Indonesia itu bukan apa ini loh, bangsa kacang-kacangan loh, kita memang sudah mampu loh, kita keren loh. Itulah tujuan kami, bagaimana kita itu bersama-sama bisa memodernisasi pengumpulan sampah di Indonesia. Jadi Indonesia itu menjadi negara yang bisa dibanggakan secara dari hati dari masyarakat gitu loh. Baik, terakhir Pak Suhendra, ketika kita tertarik nih pengen ada mesin RVM-nya di kantor kita atau di sekolah atau di rumah ibadah, gimana sih aksesnya Pak? Mudah sekali Mbak Prisil, saya juga sudah menciptakan di aplikasi kami, itu ada tinggal tombol dipencet, itu untuk request. Jadi untuk request penempatan Dropbox Plastic Pay atau reverse vending machine. Jadi tinggal dipencet aja, nanti dari kami punya tim akan langsung kontak. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan Seci Group atau Seci School atau dengan Dai TV. Kita bersama-sama betul-betul memodernisasi proses pengumpulan sampah di Indonesia, membersihkan juga, dan juga menciptakan suatu perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Baik, ini harapannya sama-sama semuanya kita lebih bertanggung jawab begitu ya, dan melihat tadi ada nilai-nilai yang baik, bagaimana kita mengolah dan bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri. Baik Pak Suhendra, terima kasih telah hadir bersama kami. Semoga nanti kita bisa bekerja sama ke depannya begitu ya. Selamat kembali beraktivitas Pak dan sehat selalu. Sama-sama Mbak Prisil, terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.